Oke, update terbaru teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, update terbaru kali ini ya, Roy Suryo ini ya tiba-tiba kambuh lagi nih teman-teman ya. Ya banyak yang mengatakan ya ini karena mantan menteri yang tidak diundang di upacara bendera kemarin ya di istana. Bukan cuma itu teman-teman ya, kalau kita lihat ya, ini keledung-keledung lagi panas ya. Kenapa? Karena kalau kita tahu media Tempo atau Bocor Alus ini ya, mereka selalu kritis banget terkait atau terhadap Pak Jokowi ya. Kemarin akhirnya takluk juga teman-teman tahu yang beredar, akhirnya media Tempo ini ya melalui Bocor Alus mereka mengakui ya Jokowi ini adalah sosok pemimpin yang sangat-sangat berani ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita akan lihat ulasannya ya, karena banyak yang menarik di sini, di mana teman-teman ya. Kalau kita lihat ya beberapa momen Pak Jokowi itu kalau nggak hadir di perkumpulan pemimpin negara itu viralnya minta ampun teman-teman ya, digoreng, wah Jokowi nggak diundang lah, ya Jokowi nggak dateng lah ya, itu viral ya, diviralkan sama si Kledung-Kledung. Tapi kali ini ya Megawati ya nggak dateng ya, nggak dateng, dan Pak SBY juga nggak datang. Tapi kalau kita lihat dari alasannya, Pak SBY ini nggak datang karena ya sedang berobat di Amerika, sangat-sangat wajar ya nggak datang ya, itu baru dibilang berhalangan. Tetapi di sini ya Ibu Mega nggak menghadiri upacara ya, nggak menghadiri upacara. Dan klarifikasinya agak berbeda karena di sini ya klarifikasi dari Mbak Puan, oh berhalangan. Kenapa ibu nggak datang? Oh ini berhalangan. Ditanya berhalangan apa? Ya berhalangan aja. Ternyata ya sedang upacara sendiri bersama partainya. Dan kalau saya lihat videonya teman-teman ya, memang selalu berapi-api ya, bahkan marah-marah di situ ya. Kenapa ya? Tapi banyak netizen ya yang menggoreng dan mengatakan ya mungkin karena melihat keakraban yang terjadi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Gibran ya, bahkan posisi duduknya ini ya membuat keledung-keledung ini makin panas ya, anak-anak Aba ini makin panas ya melihat kemesraan ini ya, kira-kira seperti itu. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, ada di sisi lain di sini kalau kita lihat ya, Hasto mencoba melakukan klarifikasi kenapa Ibu Mega nggak datang ya. Jadi ini ada dua klarifikasi ya, klarifikasi si Hasto ini berbeda dengan apa yang diklarifikasikan si Puan Maharani ya, kira-kira gitu. Wah makin gimana gitu teman-teman ya. Tapi whatever lah ya teman-teman, karena kalau kita lihat di sini ya bukan cuma itu, banyak yang kepanasan kemarin ya melihat keakraban ini. Apalagi kalau kita lihat lama nggak muncul ya si perempuan ini ya, si Koni Bakri ya saya namanya ya, Koni Bakri. Dia menyinggung juga nih kenapa ya sampai Pak Prabowo itu fotonya itu apa namanya dibawa oleh apa namanya penerjun ya untuk diangkat gitu di langit. Loh, masalahnya di mana Koni? Memang banyak yang nggak suka momen-momen ini teman-teman, banyak yang nggak suka. Jadi apapun dijadikan alasan sama mereka ya. Oke, saya mau ke Roy Suryo dulu nih teman-teman ya. Aduh, saya kalau lihat orang ini teman-teman ya, ya kalau kalau banyak netizen yang mengatakan ya ini orang mulai gila, sudah gila ya. Kita lihat ya biar nggak ada hoax di antara kita. Reuni-reunian. Padahal sebenarnya gampang. Mau menunjukkan ijazah tinggal tunjukkan. Oh, itu. Wah, tapi dibantu para termul-termul ini. Ya, wah ada melet-melet, ada setan-setan ini ya. Udah semakin bikin reuni-reunian, bikin palsu-palsuan. Ini 11 jam yang lalu loh teman-teman ya, 11 jam yang lalu yang dimana ya mungkin sakit hati nggak diundang di upacara ya. Bahkan kemudian
Fufu fafa, maksudkan saja rasa lezat hidup kelak Aduh, dunia sesat. Petro cilik, apa kamu kok malah pakai karet? Inilah sekarang, wah viral ini terbaru. apakah masih waras orang-orang begini ya? Ya kalau menurut saya nggak waras ya, menurut saya seperti itu ya. Karena ya bisa dibilang sudah mulai aneh teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Gimana? Menurut teman-teman atau keledung-keledung masih waras nggak ini ya? Karena ini junjungan para keledung ya. Karena di sini bawa-bawa termul teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Saya mau langsung aja ke video klarifikasi ya. Di sini ditanya ya kemarin kenapa nih Ibu Mega nggak datang ya? Dan inilah jawaban si Puan Maharani ya. Kemerdekaan ke-81 untuk Republik Indonesia, Indonesia semakin jaya. Bu Mega tidak bisa hadir ya Bu ya? Ya berhalangan, Alasannya Bu? ya berhalangan. Tapi ada pesan nggak Bu dari Bu Mega? Ya kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita rayakan hari kemerdekaan ini dengan penuh hikmat dan tentu saja kita perbaiki apa yang kurang di waktu lalu untuk Indonesia ke depan. Ditanya kenapa nggak bisa hadir berhalangan. Berhalangan apa Bu? Ya berhalangan aja katanya Puan gitu. Mbok jujur aja lagi upacara. Lagi upacara di tempat lain ya. Di sekolah PDIP ya lagi upacara di situ. Ya nggak usah bilang berhalangan karena ini media di mana-mana ya karena di sini juga ya ini beredar juga ya klarifikasi si Hasto ya yang menurut saya nggak nyambung juga si Hasto ini ya kalau ditanya ya coba kita dengar teman-teman. Jadi Ibu punya suatu misi khusus untuk punya misi mengadakan khusus. upacara di kantor DPP PDI Perjuangan. Si alasan khususnya Bu Mega kembali absen untuk hadir di istana gitu kalau untuk menjalani upacara. Terus Yang pertama itu bahwa ya Ibu Mega dari amanat beliau kan untuk menggambarkan bagaimana keadilan di dalam sejarah itu juga harus diwujudkan. Loh, Suatu bangsa yang ditanya kenapa Ibu Mega nggak hadir Hasto? yang diwarnai oleh berbagai manipulasi historis atas masa lalunya, baik yang baik ataupun yang buruk untuk pembelajaran generasi yang akan datang, itu akan kehilangan jati dirinya. Sehingga Ibu Mega menggunakan momentum 17 Agustus untuk menyampaikan berbagai suatu rangkaian sejarah, tapi juga tugas-tugas kita, termasuk tadi pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi agar kita menjadi bangsa yang berdikari. Syaratnya Wah, ini nggak nyambung nih ya. Pertanyaannya beda. Pertanyaannya itu kenapa Ibu Mega nggak datang? percaya dulu pada kemampuan kita sendiri, karena kita bisa merdeka bukan karena pemberian Jepang. Kita bisa menghadapi tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua karena Coba semangat kita yang rangkum ya, kita rangkum yang pertama ya, biar kita cepet nangkap ya, nggak terlalu lama dengar orang ini ngomong ya. Jadi Ibu punya suatu misi khusus untuk mengadakan upacara di kantor DPP PDI Perjuangan. Oh, Ibu Si Mega alasan punya misi khusus sehingga melakukan upacara di kantor DPP PDI Perjuangan. Oh, punya misi khusus Bu Mega, makanya nggak datang ya. Berarti berbeda dengan klarifikasinya Mbak Puan ya yang mengatakan ya berhalangan ya. Kalau berhalangan gimana ya? Ya berhalangan berarti ya memang urgent ya, ya seperti ya Pak SBY ya kan berhalangan karena memang sakit ya kan, lagi berobat di Amerika itu pun jauh ya. Ya oke lah ya kita bisa lihat dari sini teman-teman ya. Tapi banyak juga yang goreng mengatakan ya Megawati takut ketemu Jokowi katanya.
Itu kata netizen lah ya, kata netizen ya yang mengatakan wah ini Mega ini takut ketemu Pak Jokowi ya, katanya netizen ya. Karena kalau kita lihat teman-teman ya di pidatonya Bu Mega ya yang menurut saya kemarin tuh ya bagus sih ya, berapi-api seperti biasa. Nanti kita akan baca komen-komen dari netizen ya. Dan diterima oleh Allah. Ternyata kita dapat merdeka. Kalian jangan sombong. Wih, jangan marah-marah Bu. Siapa yang mau keluar dari PDI Perjuangan? Sini, Wih, ngomong. disuruh keluar. Angkat tangan. Angkat tangan. Wih, santai Bu, santai. Benar? Santai. Tidak ada yang mau? Nah, siap kalau ibu bilang perintah ibu. Wih, siap Bu, siap. Hebat, Ibu Tidak hebat. ada satupun proses sejarah perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi negara tanpa campur tangan beliau. Namun sejarah kemudian diputar balik berulang-ulang mencoba menghapuskan peran Bung Karno. Entah ini marah apa ini ya, apa memang berapi-api ya? Gimana teman-teman? Apakah marah apa berapi-api nih ya? Pidato dari Ibu Megawati ini ya. Coba kalau kita lihat komentar netizen ya teman-teman ya. Ini soalnya agak absurd juga komentar-komentar netizen ya. Bangsa ini merdeka bukan cuma karena Bung Karno. Wih. Masuk akal ya kan, karena ada juga di situ yang berperang ya. Tapi juga karena Bung Hatta. Oke, ada juga yang ngamuk-ngamuk terus tuh kan. Kata netizen ngamuk-ngamuk terus. Saya kalau lihat kayak gini ya, ya langsung absurd aja sih ya. Ada yang mengatakan di sini selalu membanggakan bapaknya, seolah-olah cuma bapaknya yang paling berjasa untuk republik ini. Wah. Oke, yang lain rakyat yang membantu kok tidak disinggung. Iya juga sih, iya juga masuk akal. Jangan bawa-bawa rakyat Bu, karena rakyat sudah tahu siapa nenek ini. Waduh. Mulai ngamukan. Ini komentar netizen teman-teman ya. Jualan bapaknya terus. Alah, memang kenapa pendiri negara ini bukan cuma Bung Karno. Oke, Bung Karno. Oke. Kasihan Bung Karno namanya selalu dijual oleh lampir. Waduh. Jangan gitu ya. Komen yang sopan-sopan ya. Ya Allah, betah amat namanya. Astaga. Jangan sombong, biar nenek aja yang sombong. Saya kalau baca komentar netizen teman-teman ya, seakan-akan nggak ada yang positif setiap kali si Megawati ini berpidato ya, dan di up videonya ya. Ya entah kenapa sih teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Ada yang bilang karma lah, ada yang bilang apalah. Tapi intinya ya, banyak yang menyinggung ya atau keterkaitan dengan kemesraan ini ya. Kita lihat juga nih ya, namanya komen pasti ada negatif dan positif ya. Oke, kita lihat di sini. Takdir negara Indonesia. Wow. Mereka bisa tertawa. Wes. Ada 3 orang ini akan terpatri dalam lempengan sejarah Indonesia di 2030. Banyak sekali komen-komen di sini. Yang negatif juga banyak. Tapi setidaknya di sini positif juga banyak ya. Jadi bisa dibilang di sini teman-teman ya, semua akan Jokowi pada waktunya, anjay. Gimana menurut teman-teman? Karena kalau kita lihat di sini bukan cuma itu ya, si Koni Bakri ini juga tiba-tiba muncul kayak jelangkung ya. Hai, selamat hari kemerdekaan. Saya mau komentar singkat saja. Of all the things yang saya lihat pagi ini tentang upacara kemerdekaan, tahu nggak bikin aku paling sedih apa? Ketika bendera Pak Prabowo dikibarkan para tentara di langitan kita, di langit kita di atas sana. Emang kenapa? Saya cuma satu, bukan nggak boleh, tapi senarsis itu kah? Loh, kok dibilang narsis? Apa ya, sampai benderanya diangkat sedemikian rupa? Apa ya? Ada yang salah kayaknya deh.
apalagi itu oleh tentara-tentara kita gitu. Saya ingin sebenarnya tentara itu lebih sensitif, lebih memahami juga perasaan rakyat seperti apa, dan ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan. Ini Koni kalau nggak salah dia adalah pengamat ini ya, pengamat militer ya kalau nggak salah ya. Koreksi if I'm wrong ya. Tapi kok dia nggak ngerti sejarah ya. Kalau saya nggak salah ya, teman-teman boleh Google waktu Pak Prabowo dan Jen Kopassus. Pak Prabowo itu pernah memimpin ya anggotanya untuk terjun dan memecahkan rekor dunia ya dengan 7 saf penerjun apa gimana gitu ya. Ya jadi wajar ya kalau foto Pak Prabowo itu diikutkan dalam terjun payung ya kan. Ya wajar dan kayaknya ya harus begitu bentuk penghormatan karena Pak Prabowo pernah mengharumkan ya nama Indonesia di bidang terjun ya, di terjun payung kalau saya nggak salah teman-teman ya. Tapi saya yakin saya nggak keliru ya. Saya yakin saya nggak keliru. Coba teman-teman Google. Jadi wajar dong anak-anak buahnya menaruh fotonya terus dibawa untuk terjun payung. Masa Pak Prabowo yang mereka bawa ke sana terus terjun payung? Kan nggak mungkin Koni, ya kan? Tapi memang teman-teman orang kalau benci ya, orang kalau memang nggak suka aja ya. Orang kalau memang nggak suka aja. Karena kalau teman-teman cek ya di beberapa video di jejak digital si Koni Bakri ini pernah juga mengatakan ya Pak Prabowo dia mengatakan emang Pak Prabowo itu bakal umur panjang dalam 2 tahun ya. Intinya benci ya, ada tuh sempat beredar ya teman-teman tuh jangan terbawa dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh Koni ini ya. Dulu saya salut sama orang ini ya karena begitu tegas ya, lurus, tegap ya, tapi semenjak dia mulai mengeluarkan argumen-argumen yang menurut saya ini menggiring opini negatif publik, wah saya sudah nggak respect terhadap orang ini ya. Dan saya mau lihat teman-teman ya, ini yang bikin termul-termul seperti kesiram air panas ya, dimana media Tempo melalui salah satu segmen bocor alus ya, mereka di sini mengakui Pak Jokowi ya. Ini keledung-keledung teman-teman ya, ini makin gila ya. Keledung-keledung ini teman-teman seperti tersiram air panas. Kita dengar ya. Penting juga ya untuk sampaikan, kenapa sih kita wawancara Jokowi, Pram? Apakah kalau ini pertanyaan netizen juga ya, apakah kemudian kalau kita kritis berseberangan dengan seorang tokoh atau seorang narasumber, kita tidak layak untuk mewawancara atau menemuinya, Pram? Ya tentu saja pertama kita akan melihat Jokowi ini bagaimanapun adalah salah satu newsmaker gitu kan. Ya. Dan pasti nilai berita dari Jokowi ini atau Jokowi nilainya sebagai narasumber ini tinggi, ya, apalagi dengan jabatan fakta dia, baik sebagai presiden maupun sekarang bapaknya wakil presiden gitu kan. Ini sangat tinggi dan melihat juga manuver dia yang tidak pernah berhenti sampai sekarang lewat PSI, terus mungkin juga lewat Gibran dan lain-lain, itu membuat dia punya nilai berita yang tinggi. Betul, kalau teman-teman cek ya di media Tempo ini ya teman-teman, setiap kali ada berita Pak Jokowi ya, itu rate view-nya itu naik teman-teman. Beda dengan berita-berita biasa ya, berita presiden yang lain ya, itu pasti yang nonton sedikit ya. Tapi kalau Pak Jokowi ya, memang rate-nya naik karena diakui sama media Tempo kalau memang Pak Jokowi ini salah satu newsmaker yang top ya. Ini fakta loh ya yang dikatakan oleh orang-orang dari media Tempo ya, tepatnya di segmen bocor alus ya. Dan kalau kemudian ada persoalan ya biasa aja gitu loh. Buat Tempo itu kan kami hanya kritis gitu ya terhadap
kebijakan dari seorang Jokowi gitu loh. Dan juga manuver-manuvernya. Dan jangankan Jokowi, Prabowo aja kalau mau diwawancara, kami ladenin. Jadi batasan seorang wartawan itu bukannya dia sudah mantan atau bukan, dia sudah terlalu sering dikritik itu enggak. Kita di Tempo itu selalu membuka pintu untuk semua narasumber yang memang punya news value gitu kan. Jadi mau Jokowi, Prabowo, SBY, Megawati, Surya Paloh sekalipun, semuanya kalau mau datang ke Tempo pasti kami ladeni juga. Nah, masalahnya sopo sing wani, ya kan? Ada bener, masalahnya siapa yang berani ya? Yang berani cuma Jokowi. masa sekarang ini yang mau diwawancara oleh Tempo itu nggak banyak, gitu kan, terbatas sekali. Gitu. Dan Cica juga punya dapat cerita kan waktu itu kan dari seorang ketua umum partai. Gimana Cak ceritanya Cak? Ketua umum partai siapa nih ya? Dari partai mana nih ya? Nah, Pram, waktu itu kita mau menulis edisi salah satu partai, kemudian orang terdekat dengan ketua umum partai itu menelepon kita dan bercerita kalau ketua umum partai ini sebetulnya sudah membaca suratnya Tempo dan juga sudah melihat pertanyaan-pertanyaan Tempo, tapi kemudian ya dia mengumpulkan orang-orang dekatnya dan meminta masukan, dan dia menyampaikan dalam kondisi seperti sekarang, pemerintahan yang sekarang, Ya nggak mau. siapa sih ketua umum partai atau orang-orang partai yang berani menerima wawancara Tempo gitu. Berarti Jokowi Bayangin ya teman-teman ya, bayangin ya, itu ketahuan ya orang sekelas ketua-ketua partai ya, itu agak tanggung untuk melayani Tempo ya, karena media Tempo ini pertanyaannya kan wow, agak bikin emosi juga ya. Orang partai yang berani menerima wawancara Tempo gitu. berarti Jokowi pemberani dong. Iya. Ntar dia Akui orang ya. Jadi kalian para keledung-keledung ya, sudahlah ya, sudahlah. Kalian mau sampai di mana ya? Semua akan Jokowi ya pada waktunya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana nih menurut teman-teman Bapak Ibu semuanya? Apakah ada masukan atau teman-teman dan Bapak Ibu semuanya mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian ceritakan ya, silakan drop di kolom komentar. Nanti kita bakal ngobrol di sana ya. Oke, sampai di sini biar nggak terlalu lama ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kita semuanya. Bye.